kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibah Duyarti dengan NIM 2303040066. Baiklah, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Temuan 9 yang berjudul telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan dan pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi dari jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi telekomunikasi yang pertama adalah transmitting device, yang kedua ada connecting device, dan yang ketiga adalah terminal. Media telekomunikasi, yaitu media komunikasi merupakan semua alat memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan semua informasi. Pertemuan 10 yang berjudul Internet, Intranet, dan Extranet. Yang pertama yaitu ada internet. Internet adalah singkatan dari Interconnection Network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua ada intranet, sebuah sistem jaringan yang bersifat privat atau tertutup yang biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya yang lebih aman. Yang terakhir adalah extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, dan pelanggan, dan lain-lainnya. Pertemuan 11 yang berjudul Sistem Fungsional Perusahaan dan Pengorganisasian. Yang pertama yaitu adalah karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen yang biasanya disingkat dengan SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batas-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Yang ketiga adalah sistem pemrosesan transaksi, yang biasanya disingkat dengan TPS. Merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, catatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Selanjutnya yaitu adalah sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana memasarkannya. Yang terakhir adalah Customer Relationship Management atau dengan singkatan CRM. Merupakan konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an.
Dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya yaitu pertemuan 12 yang berjudul e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau dengan singkatan B2B. Yang kedua, business to customer yaitu B2C. Ketiga, customer to customer atau yang disebut dengan C2C. Yang keempat, customer to business yang disingkat dengan C2B. Yang kelima, business to administration atau dengan singkatan B2A. Yang keenam, customer to administrasi yang disingkat dengan C2A. Yang terakhir yaitu online to offline atau yang disebut dengan O2O. Selanjutnya yaitu keuntungan e-commerce. Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralihnya ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas bisnis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Selanjutnya yaitu batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang berbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Halting layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Selanjutnya yaitu penelitian pasar atau dengan riset pasar. Merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu periklanan. Adalah sarana komunikasi dengan menggunakan produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkan dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak, koran, majalah, atau jurnal, radio, pers internet, penjualan langsung, penimbunan surat, konstek, sponsor, poster, pakaian, acara, warna, suara, visual, dan bahkan orang-orang atau endorsement. Pertemuan 13 yang berjudul Supply Chain Management atau dengan singkatan SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan
terampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan pendapatan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis supply chain management. Terdapat 3 macam komponen SCM, yaitu yang pertama adalah rantai supply upstream, yang kedua internet SCM, dan yang terakhir yaitu downstream SCM. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah permasalahan supply chain management. Di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dalam SCM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang berkualitas, yang kedua pabrikan global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, yang keempat teknologi baru, dan yang terakhir adalah konsolidasi bisnis pemasok. Selanjutnya yaitu pertemuan 14 yang berjudul Intelligent System. Yang pertama adalah Artificial Intelligence. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran atau menggunakan aturan-aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koneksi diri. Selanjutnya yaitu adalah expert system, adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasanya disebut AI, sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Selanjutnya yaitu pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 yang berjudul Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu rights atau hak, properti atau kekayaan, dan intelektual atau intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial atau eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang menciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum